Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Taib, ini yang baca duluan siapa ini? Loh, kok jadi kecoret lagi ya ini ya? Iya. Ummu Urwa Ustaz. Ummu Urwa. Ummu Urwa udah hadir. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabayyana lahu Safwanu bin Assalin radhiyallahu anhu anna dzalika jaizun li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahum idza kanu safran aw musafirina an la yanzighu khifafahum illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin fadalla hada ala jawazil mashi ala al-khuffaini bal innal masha ala al-khuffaini afdalu idza kana al-insanu labisan lahuma. Ya, teruskan. Sampai situ saja Ustadz. Oh, sedikit doang ya? Ya Ustadz. Oh, yaudah diartikan dulu ya. Maka Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu menjelaskan kepada Zirru bin Hubaisy bahwasanya perkara mengusap khuf setelah buang air besar atau kecil boleh, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka ketika mereka di dalam perjalanan atau dalam keadaan musafir agar tidak melepas khuf mereka kecuali disebabkan dari junub, bahkan boleh melepaskan khuf tersebut disebabkan sebab setelah buang air besar, buang air kecil, dan tidur. Ya, teruskan. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya mengusap dua khuf boleh. Ulangi lagi. Padahal ada, Maka hadis ini menunjukkan bolehnya mengusap dua khuf, tetapi sesungguhnya mengusap dua khuf ini lebih afdol jika seseorang itu menggunakan keduanya. Ya, bahkan sesungguhnya mengusap atas dua khuf ini lebih afdol jika seorang insan tersebut menggunakan kedua khuf ini. Jadi kalau kita menggunakan khuf, ya memakai khuf, maka yang lebih afdol adalah mengusap. Assalamualaikum Ustaz, suaranya nggak ada. Ummu Urwa bukannya Tunggu sebentar 5 menit. Iya, Ummu Urwa bukannya sampai rijlaihi ya? Yagsilu rijlaihi. Bentar. Saya lihat. Masih ada 2 paragraf lagi kayaknya. Ya, Ummu Urwah sampai itu ya. Masya Allah, ternyata sampai ini masih lagi 2 paragraf lagi.
Baik ya, silakan. Ustadz, ternyata lagi 2 paragraf Ustadz, kirain cuma 1. Ah, kamu gimana? Yaudah, ya, teruskan lagi. Ya, teruskan aja nggak apa, teruskan. Waqad sabata. Bismillah, wa qad sabata fi sahihaini min haditsil Mughirati Mughirata. bin Syu'bah. Mughirata. Iya Ustadz, Mughirata. Ada alif lamnya Ustadz? Itu kan ada nama, itu kan nama orang dan ma'rifat. Jadi kalau ma'rifat akan ifal tidak, itu nama orang kan? Nama orang yang ada tamar butonya, dia dihukumi apa kemarin di pelajaran kita? Fathah Ustadz. Iya, Anil Mughirata bin Syu'bah. Tapi ada alif lamnya ini. Kenapa? Ada alif lamnya Ustadz, Al-Mughiro. Iya, itu kan nama orang, Al-Mughirah. Itu al itu sudah memang nempel itu. Enggak ada pengaruhnya Ustadz, batal amalannya. Tidak ada pengaruhnya dia. Enggak ada pengaruhnya di Ustadz, oh, Masya Allah. Nama orang yang belakangnya tamar buto, dia mamnu minasorf ditetapkan. Jadi Anil Mughirata bin Syu'bah. Saya ulang Ustaz. Wa qad sabata fi sahihaini min hadisil Mughirata ibni Syu'bata radhiyallahu anhu annahu kana ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fatawadda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa ahwal Mughiratu li yanza'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini wa masaha alaihima fa fi hadha dalilun wadihun ala anna al-insana alladhi alaihi jawaribu aw alaihi khuffani anna al-afdala an yamsah alaihima wa la yaghsilu rijlaihi. Wala yagsila ini. Atapnya ke amnyam saha alaihima wala sila rijlaihi. Iya, ini atap ke anyam saha alaihima wala yagsila. Itu wala an yagsila gitu ya. Aslinya itu, cuma annya dibuang karena sudah atap. Dan sungguh telah sabit atau tetap dari Sahihaini. Sahihaini apa maksudnya Sahihaini? Sahih Bukhari dan Muslim dan sungguh telah sabit di dalam dua Sahihaini Bukhari dan Muslim dari hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan, maka Nabi Muhammad SAW berwudu. Mughirah membungkuk untuk melepaskan kaupnya, maka Rasulullah SAW berucap kepada biarkanlah, sesungguhnya saya akan memasukkan keduanya karena tahiratain keduanya dalam keadaan suci. Ya, saya memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Maka Rasulullah SAW membasuhnya. Nah, ini hadis ini diingat-ingat ya. Di sini nanti dibuat dalil seorang yang telah berwudu, dia cuma mengesap saja. Ingat-ingat hadis Mughirah ini ya. Kemudian maka di dalam hadis ini merupakan dalil yang maka di dalam hadis ini menerangkan sesungguhnya terdapat dalil yang jelas, wadih jelas. Maka di dalam dalil ini terdapat dalil yang jelas bahwasanya manusia
Ini Ustaz Ya. belum paham. Ustaz. Anal insana alaihi jawarib, bahwasanya seorang insan yang dia memakai jawarib, jawarib itu kos kaki ya, Iya, nah atau Ustaz. dia memakai dua huf, atas dia dua huf, Oh, dua huf, bahwasanya yang afdal sesuatu. Nah Ustaz, bahasanya yang afdal itu mengusap keduanya atau mencuci kedua kakinya. dan tidak Wala itu yaksil wala. dan mencuci kakinya. Jadi yang afdal dia mengusap kedua khufnya dan tidak mencuci kedua kakinya. Jadi khufnya itu jangan dilepas, dimin aja. Jadi kaki kita masih berada dalam khuf, cuma khufnya aja yang di punggungnya itu diusap, ya. Nggak perlu dilepas. Dan ini yang afdal memang nggak dilepas kakinya ya, atau khufnya. Kemudian terusnya, Sampai di situ Ustaz. iya, yang berikutnya yang baca, Saya Ustaz. iya, Ummu Adelin. Ya, qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa minha annahu yanbaghi idza askala 'alal insani syai'un Lah, ay Askala, ya apa Ustaz? Askalu Askala, samar tidak Askala, pakai shin ya, sya, asy'ar idza askala 'alal insani syai'un ay yas'ala wa yabhatha wa yabhasu ya Ustaz ya? Oh waya masih itu benar ya? anyas, wawatof itu. Oh ya benar. Wa yabhasa amman huwa a'lamu bihada syai'i hatta la yabqa fi qalbihi kharajun mimma sami'a lianna ba'dan nasi Bukan khorojun, pakainya. Kalau ha beda, sama khoroj beda ya artinya. sebentar Ustaz. Oh Iya. ya, hatta la yabqa fi qalbihi harajun mimma sami'a lianna ba'dan nasi yasma'u as-sayyi'a minal ahkami asyariyati wa yakunu fi nafsihi harajun wa yabqa matasakkikan ya Ustaz. Mutasyakikan itu mu ya. Mutasyakikan, tasyakkaka ya tasyakkaku, tasyakukan, mutasyakikun. Fa'il ya. Mutasakkikan berarti mutaraddidan. Iya, mutaraddidan, benar. Mutasyakikan dan mutaraddidan ini semakna, mutaradid ya, sama semakna. La yas'alu ahadan ya yazilu anhu hadihi subhat. Yazilu ini yazilu atau yuzilu? Yazilu ya Ustaz. Kalau zala yazilu hilang. Kalau azala yuzilu menghilangkan. Menghilangkan ini. Yuzilu berarti. Ya, yuzilu. Oh, benar. Ahadan yuzilu anhu hadihi subhata. Wa hadha khata'un balil insanu yang bagi lahu ayyas ala hatta yasila ila amri yatma'innu ilaihi wa la yabqa Ila indahu. ila amrin yasila Oh, ila amrin ditanwin aja. oh, nah. Iya benar Ustaz. Ila amrin yatma'innu ilaihi wa la yabqa indahu qalaqun. Qalqun. Apa Ustaz? Qalqun. Ya, Qalqun. ya, indi qalqun. Saya memiliki kegalauan, memiliki Indahu qalqun. qalqun ya. Oke, faluk ana biqalqin. Saya galau gitu. Qalqun tuh kayak semacam kayak galau tapi gundah gitu, gelisah. Gundah gulana gitulah ya. Ayo diartikan dulu. Masih satu lagi Ustaz. Ya, teruskan. Fahadha Ziru bin Hubaishin rahimahullahu sa'ala Safwanu bin As'alin. Salah siapa? Safwanu. Sofwanu. Yang bertanya siapa? Yang ditanya siapa? Siapa nih? Dia Coba bertanya ke Saf. Berarti sa'ala Safwana berarti. Wana Zir kan bertanya pada Sofwan kan? Iya Berarti Ustaz. Sofwan itu maf'ul ya. Ya, terus kan? Sa'ala Safwana bin As'alin radhiyallahu anhu
anil masihi ala khuffaini wa hal indahu syai'un an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bidzalika faqala na'am kana ya'muruna idza kunna safaron aw musafirina ala tanzi'a hifafana illa min janabatin walakin min goitin wa bulin wa naumin. Wa baulin. Oh, wa baulin wa naumin. Sudah sampai situ aja Ustaz. Iya, kita artikan dulu. Dan diantaranya semestinya Ya, selayaknya. Apabila atas seseorang memiliki keraguan-raguan, gitu ya Ustaz? Askala itu sesuatu yang rancu, yang tersamarkan. Samar, oh ya, apabila samar atas seseorang dengan sesuatu, maka dia bertanya dan mencari, gitu ya Ustaz, kepada Ya, yang lebih berilmu pada ya, perkara ini. Aman, mencari am dan man itu kan an dan man kan, jadi aman mencari orang yang Orang yang lebih berilmu. Dia lebih berilmu dengan hal ini. Iya, dengan suatu ini, dengan hal ini. Dengan hal yang dia merasa tersamarkan, rancu ya. Masih rumit bagi dia. Terus? Sampai tidak ada sisa di hatinya, kebingungan. Sehingga tidak tersisa di dalam hatinya. Kebingungan. Dari apa-apanya dia dengar. Ya, harajan itu keberatan. Sehingga tidak lagi tersisa di dalam hatinya rasa keberatan dari perkara-perkara yang dia dengar. Karena sesungguhnya sebagian manusia mendengar sesuatu dari ilmu fikih atau ilmu syar'i gitu. Ya, dia mendengar sesuatu dari hukum-hukum syariat, ya. Sesuatu dari hukum-hukum syariat, dan dalam dirinya ada harajun, ada keberatan. Seperti tadi ini nih, kan mengusap hufain ini kan. Terus waya bekal dan bersisalah was-was dan ragu-ragu gitu. Ya, mutasyakik sama mutaroddidan sama, keraguan-raguan. Sehingga dia tetap tinggal dalam keadaan ragu, bimbang. Oh iya, tetap keadaan bimbang, ragu. Dia tidak menanyakan atau bertanya kepada seseorang pun untuk menghilangkan keraguannya ini, gitu. Apa subhat ini gitu ya Ustaz? Dia tidak bertanya kepada seorang pun yang bisa menghilangkan, yang mana seorang tadi itu bisa menghilangkan dari dirinya subhat ini, perkara yang rancu tadi itu yang tersamarkan bagi dia. Dan ini adalah kesalahan. Terus? Bahkan seseorang semestinya dia bertanya sampai perkara ini sampai sehingga yasila dia sampai kepada suatu perkara yang meyakininya ya gitu Ustaz. Yang dia tenang dengan perkara tersebut. Dan tidak ada tidak ada keraguan di sisinya gitu. Sehingga tidak tersisa di sisinya rasa kalau kolkon itu gundah, gulana, gelisah gitu loh. Jadi kan ini tuh ceritanya Zir bin Hubesh ini kan dia ragu, dia bimbang, dia tuh masih pikiran terus nih tuh boleh apa enggak. Nah, selayaknya bagi seorang yang memiliki suatu perkara yang dia tersamarkan, dia nggak tahu, dia bertanya kepada seorang yang lebih tahu agar bisa menghilangkan subhatnya, ya, dan dia tenang dengan apa yang dia dengar dari orang yang dia tanyai tadi itu, dan tidak lagi tersisa di dirinya itu, ya tadi itu rasa kolkun, rasa kepikiran terus gitu loh, rasa gundah gulana itu, gelisah itu. Ini yang sini mafhum Adelin ya, insya Allah. Iya, jadi Ustaz. Kalau seorang di antara kalian atau kita memiliki suatu perkara yang itu samar bagi kita pengetahuannya dalam masalah-masalah hukum syariat ya, kita bertanya kepada orang yang lebih berilmu dari kita, lebih pandai dari kita, supaya nanti bisa menghilangkan syubhat ataupun kesamaran yang ada dalam diri kita, sehingga nanti kita bisa tenang dengan penjelasan orang tersebut. Nah, ini intinya seperti itu intinya.
Wahada Zir ibnu, dan ini maka Zir Ini ini semoga Allah merahmatinya bertanya kepada Safwan ibnu Asal. Semoga Allah meridhoinya dari mengusap tentang mengusap. tentang mengusap ini apa dua Iya, dua huf. apakah indahu syai'un, apakah di sisinya sesuatu tentang apa Ustadz ini hal indahu? Kalau kita artikan secara bahasa, apakah di sisinya dia ada sesuatu dari Rasul dalam masalah ini, dalam artian apakah indahu di sisinya Sofwan bin Asal, apakah dia memiliki apakah dia memiliki ya Sofwan bin Asal ini sesuatu ya, yaitu berupa ilmu pengetahuan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam fidzalika dalam permasalahan huf ini, mengusap huf ini. Maka dia berkata iya, adapun Nabi menyuruh kami apabila kami safar atau musafir atau orang yang bersafar, ala tidak membuka agar tidak membuka sepatu kami kecuali dari janabah ya Ustaz. Kecuali sebab janabah. Kalau janabah junub ya, maksudnya ya junub ini ya, boleh mengusap, dia harus copot, harus dikenakan air, itu harus disiram. Dan akan tetapi dari kotoran pipis dan tidur. Iya. Jadi Rasul memerintahkan kami ketika kami safar atau dalam keadaan musafir agar kami tidak melepaskan huf kami, sepatu-sepatu kami, kecuali disebabkan karena janabah. Walakin akan tapi kami itu dibolehkan tetap memakai huf itu disebabkan karena buang air besar atau kencing atau tidur. Ya, terus ini agak sulit memang ya. Berarti iya nanti dijelasin Ustaz. Kalau safar dengan pesawat misalnya 10 jam gitu kan. Ya, nanti insya Allah kita akan jelaskan sedikit masalah huf ini, karena kan kita itu intinya kita belajar bahasa Arab itu. Intinya kita belajar bahasa Arab itu untuk mengambil faedah, ilmu pengetahuan dari apa yang kita baca. Maka senasihatkan kalian ini ya, ingat bahasa Arab itu hanya wasilah, bukan puncak tujuan kita, bukan. Dia itu hanya wasilah sebagai perantara kita memahami apa yang ada dalam kitab-kitab para ulama. Baik, nanti Selana jelaskan ya. Iya, silakan Mu Ibrahim. Assalamualaikum Ustadz dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mu Ibrahim kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustadz juga ya. Alhamdulillah sehat. Mau baca ya Ustadz? Ya, silakan. Qala Sa'rih rahimahullah ta'ala dzal haditsu dalilun ala thubutil mashi alal khuffaini wa qad tawataratil ahaditsu an Rasuli sallallahu alaihi wasallam fi dzalika wa akhadha bihadza ahlus sunnati hatta inna ba'd ahli al-'ilmi alladziina sannafu fi kutubil aqaidi dzakarul masha 'alal khuffayn fi kitabil aqaidi dzalika li'anna rafidhata khalafu fi dzalika falam yusbitul masha 'alal khuffaini wa ankaruhu wal 'ajabu anna mimman rawal masha 'alal khuffaini Aliyun Alia atau Aliyu? Aliyu. Coba kamu perhatikan lagi. Fa'il dari rawa. Anna miman. Miman ini kan jar majrur sebagai khabarnya Anna. Itu ya khabar Anna. Ya, Alia benar. Isim Anna. Anna ulang saja. Wal ajabu inna mimman rawal masha 'alal khuffaini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa ma'a dzalika hum yunkirunahu wa la yaquluna bi
fakanal mashu 'alal khuffaini min sya'ari ahli sunnati wa minal umuril Min syiari, syi ya. Nanti kalau jamak baru syair. Tapi kalau ini satu syiar. fakanal mashu 'alal khuffaini min syi'ari ahli sunnati wa minal umuril mutawatirati 'indahum allati laisa 'indahum fiha syakkun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sudah Ustaz. Sudah, saya diartikan dulu ya. Fahadal hadis ini menjelaskan bahwasannya mengusap khuf Fihi di dalamnya. Hadis ini di dalamnya ada dalil. Dan di dalam hadis ini menjelaskan ada dalil bahwasannya mengusap dua khuf itu dijelaskan secara mutawatir ya Ustaz. Nah, jadi gini, fahadal hadis, maka hadis ini fihi di dalamnya dalilun, ada dalil atas tetapnya ala subuti, atas tetapnya mengusap. Halo? Ya, jadi dalam hadis ini di dalamnya itu ada dalil atas tetapnya mengusap kedua khuf ya. Dan sungguh telah mutawatir hadis-hadis dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam fidalika dalam masalah itu. Dan wa akhadha bihadha ahli sunnah, dan ahli sunnah pun mengambil hukum ini, hukum mengusap dua khuf ini. Ya, mengambil hukum mengusap dua ini. Terus hatta sampai ilmu yang mereka itu ilmu tentang akidah. Sampai-sampai sebagian para ulama, ahlul ilmi itu, ingat ya, ahlul ilmi itu ulama ya, para ulama yang mereka menulis di buku-buku akidah. Zakarul masha, mereka menyebutkan tentang hukum mengusap dua khuf di dalam kitab akidah. Kitab akidah ya. Terus Dzalika, dan demikian itu dikarenakan sekte Rafidhah itu menentang hal tersebut, menentang siapa tentang Rafidhah? Rafidhah. Rafidhah siapa ini Rafidhah? Syiah Ustaz. Ini Rafidhah Syiah yang gulat ya, Syiah yang ekstrim. Jadi Syiah itu dia terpecah-pecah, ada Syiah Rafidhah, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah apalagi ya, lupa. Pokoknya beberapa kelompok-kelompok Syiah, dan ini Syiah Rafidhah yang paling ekstrim. Rafidhah ya kan. Zaidiyah ini agak mendingan. Ya terus kan? Karena Syiah Rafidhah itu menentang dalam hal itu, maksudnya menentang tentang hukum mengusap falam yusbitul masya, dan mereka tidak mengakuinya tentang mengusap dua khuf, bahkan wa ankaruhu, bahkan mereka mengingkarinya. Dan mengingkarinya ya, terus Wal ajabu, dan yang mengherankan bahwasannya antara yang meriwayatkan tentang mengusap khuf, termasuk orang yang meriwayatkan, masuk orang yang meriwayatkan mengusap dua khuf itu adalah Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena mereka mendewakan Ali ya, menuhankan Ali ya. Tetapi mereka itu ya, mereka mengingkari, padahal mereka mendewakan Ali, tapi mengherankan sekali ya Ustaz. Iya, mengherankan sekali, mereka menuhankan Ali, padahal Ali sendiri sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis mengusap khuf ini. Tapi mereka madzalika hum yunkiruna wala yaquluna fi, namun demikian mereka itu tetap mengingkarinya dan tidak mengakuinya. Terus Akan al-mafu, dengan demikian mengusap dua khuf itu termasuk min syiar, termasuk syiar dari ahli sunnah wal jamaah. Iya. Dan termasuk perkara yang mutawatir menurut mereka. Iya, di sisi mereka. Terus indahum fiha syakkun, karena mereka itu tidak yang bukan karena yang
yang Ya. ntar dulu. Yang tidak ada di antara di sisi mereka itu keraguan. Iya. Tidak ada keraguan bahwasannya masalah ini berasal dari Rasulullah SAW. Oke, Masya Allah. Syukran Ustaz, jazakumullahu khair. Baik. Baik. Ya, satu lagi, lanjutkan lagi. Ummu Khala sama Ummu Bu Khala. Weni, dua lagi. Iya, Ummu Khala mana? Hadirkah dia? Hadir Ustaz. Mic-nya belum dibuka, Nah, Ustaz. Afwan. Baru gabung, Ustaz. Telat. Iya, nggak apa-apa. Ayo, silakan dibaca. Bismillah. Qala al-Imamu Ahmadu laisa fi qalbi minal mashi syakkun. Au qala syai'un fihi arba'una hadisan anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Walakin labudda min syurutin li jawazil mashi 'alal khufaini. Asyartul awwalu an yalbisahuma ala taharatin. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lil Mughirati bani Syu'bata radhiyallahu anhu. Bentar. Itu an-yal bisa atau yalbasa? Labisa yalbas. Oh iya. An yalbasahuma. Ala taharatin li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lil Mughirati bani Syu'bata radhiyallahu anhu hinama arada an yanza'a khufayin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini wa masaha alaihima wala farqa baina an takuna hadhihi taharata qad ghasala fiha rijlu rijla ya maafulbi qad ghasala fiha rijla au masaha fiha ala kufin sabiqin famasalan law tawaddu'a wudu'an kamilan wa ghasala rijlaihi summa labisal jawaribi yughnish syaraba awil khufai. Bentar. Kenapa jawaribi? Sebentar. Labisa ini fiil. Kalau habis fiil iya. jangan ya. Summa labisal jawaribi. Jawariba. Iya, Ustaz. Iya, jawariba. Terus Yughnish syarab yakni asyaraba awil khufaini fahuna labisahuma ala taharatin. Udah sampai situ, Ustaz. Sampai sini. Ya, berkata Imam Ahmad bukanlah keraguan di dalam hatiku tentang membasuh atau mengusap. Nah, di laisa fi qalbi tidak ada dalam hatiku. Laisa ini laisa bermakna tidak ada, bermakna la nafi. Tidak ada di hatiku keraguan tentang membasuh gitu, mengusap huf. Mengusap huf ini masalahnya ada alif lam, jadi ini alif lam lil ahad ya. Alif lam sudah kita mafhumi, masalahnya mengusap adalah mengusap huf ya. Ataupun dia mengatakan beliau Imam Ahmad mengatakan sesuatu yang di dalamnya ada 40 perkataan dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Akan tetapi harus ada mencurutin syarat-syarat membolehkan mengusap atas kedua huf. Jadi perhatikan kadang-kadang min huruf-huruf jar itu ya dalam bahasa Arab itu kadang kita nggak artikan ya. Terkadang kita nggak artikan, kita lewatkan supaya nggak
mengacau Allah. gitu Akan ya. tetapi mesti Ya harus akan tetapi harus ada syarat membolehkan mengusap kedua huf. ya, syarat-syarat ya, harus adanya syarat-syarat dalam membolehkan mengusap huf. Iya. Syarat yang Kalau pertama, ya mengusap kedua huf. Asyaratul awal, syarat pertama hendaklah memakaikan keduanya itu, mesti kedua huf setelah dia toharoh bersuci. Karena Nabi Ya. SAW dalam suci ya, dalam keadaan sudah sudah bersuci, ya. Dalam keadaan Iya. sudah bersuci, karena sungguhnya Nabi SAW berkata kepada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, kala dia ingin melepas kedua huf, Nabi SAW berkata, tinggalkan keduanya, karena sungguhnya aku telah memasukkan keduanya dalam keadaan tohirotaini, bersuci, Ya. dan sudah membasuh atas keduanya. Dan tidak ada perbedaan antara antakuna hadhi tohar. Tidak ada perbedaan antara adanya bersuci ini, gimana ya Ustaz? Gosala fihi. Dan tidak ada perbedaan antara toharo ini yang dia telah mencuci kakinya di dalam toharo ini Yang dia atas huf yang telah terdahulu. Dalam artian, jadi kan gini nih ya, saya jelaskan dulu biar kalian nggak bingung. Jadi kalau syariat mengusap huf itu ya, kamu berwudu misalnya sebelum subuh kamu berwudu. Sebelum subuh berwudu, sudah wudu, kamu pakai huf. Ya kan, misalnya pakai kaos kaki lah atau huf kaos kaki lah, mungkin karena dingin ya. Pakai kaos kaki. Nah, pakai kaos kaki, kemudian kamu sholat subuh. Nah, kemudian kamu karena mungkin sakit, meriang, kaos kakinya kan kamu nggak lepas ya. Kalau untuk orang mukim masih harus malam. Nah, ketika nanti kamu batal di jam 9 pagi, misalnya, batal wudunya gitu. Terus kamu mau sholat duha, kan kamu wudu lagi kan. Nah, kamu wudu tapi untuk hufnya ini cuma kamu usap saja. Kaos kaki kamu cuma kamu usap saja. Kenapa? Karena kamu ketika memakai kaos kaki ini, kamu tadi sudah dalam keadaan bersuci. Nah, ketika kamu mengusap wudu, mengusap kaos kaki kamu untuk sholat duha, misalnya jam 9 ya. Nah, dari jam 9 inilah mulai dihitung 1 hari untuk orang mukim. Berarti dia boleh mengusap hufnya itu sampai nanti besok pagi jam 9. Setelah keluar dari itu, setelah jam 9 lebih, besokannya dia harus mencopotnya kalau mau berwudu. Nah, kemudian yang kedua, masalah huf ini hanya sunnah, dalam artian ketika antum sudah memasukkan kaki, sudah berwudu tadi kan subuh, kemudian antum pakai kaki. Kemudian antum batal di pagi hari jam 9 mau sholat duha. Antum lepas pun nggak apa-apa. Ya, kamu wudu, kamu basahin kaki kamu, cuma afdolnya itu diusap. Jadi mengusap ini hanya perkara sunnah afdol. Dalam artian kenapa? Kalau dia copot ya nggak apa-apa gitu loh, boleh. Nah, untuk orang mukim, seorang mukim yang dia nggak safar, itu batasnya 1 hari 1 malam. Batasnya itu dimulai ketika awal kali dia mengusapnya, bukan dia memakainya. Walaupun memakainya subuh, tapi ketika mengusapnya nanti pas waktu duhur, dia mau sholat duhur, dia baru dia usap, karena dia mungkin belum batal wudunya. Kemudian ketika mau sholat duhur, dia batal wudu, dia wudu lagi. Untuk sholat duhur, dia usap. Nah, ini nanti jam 12 siang ini, duhur ini, sampai besokannya duhur, itu dihitung sehari untuk orang yang mukim. Nah, untuk orang yang safar 3 hari 3 malam. Maafum di sini waktunya. Karena nanti syarat-syaratnya itu kan ada, syarat yang pertama harus memakainya dalam keadaan suci. Kedua nanti ada batasan-batasan waktunya. Dan ada beberapa syarat lagi kalau nggak salah ya. Nah, ini syarat yang pertama ini, kalau engkau ingin mengusap huf, maka engkau memakainya dalam keadaan dia bersuci. Dalam keadaan kamu bersuci. Jadi kamu berwudu, misalnya tadi sholat subuh atau sholat duhur atau sholat apa, kamu berwudu, kemudian kamu pakai kaos kaki kamu atau huf kamu, kemudian mungkin selang berapa jam kamu batal, terus mau sholat lagi, kamu wudu, kamu cuma cukup mengusap saja. Kenapa? Karena disarankan seperti ini, karena Nabi ketika Mughirah bin Syu'bah ingin mencopot huf kedua Nabi mengatakan, dahuma, biarkan keduanya, karena aku memasukkannya dalam keadaan aku sudah bersuci. Nah, kemudian wala farqo, dan tidak ada bedanya antara
bersucinya ini, apakah bersucinya itu ketika bersuci yang pertama sebelum dia memasukkan kakinya ke dalam huf ya, ketika dia mencuci kakinya, ghusala fi harijla, atau bersucinya ini ketika dia cuma mengusap atas hufnya itu. Dalam artian ketika tadi kan subuh, misalnya subuh kamu mencuci kaki kamu kan, wudhu mencuci kaki kamu masukkan. Kemudian duhur kamu batal, wudhu lagi kamu usap. Nah ini nggak ada bedanya. Jadi tetap di waktu berikutnya, minta waktu asar atau waktu maghrib, kamu masih boleh mengusap huf. Mafhum sampai sini? Agak muter-muter ya penjelasannya. Halo. Nah, Ustadz, nanti ada rekaman Zoom-nya, disimak lagi insya Allah. Iya. Jadi tidak ada bedanya apakah engkau bersucinya itu ketika engkau mencuci kaki kamu atau bersucinya itu cuma sekedar mengusap saja. Nggak ada bedanya. Sama saja ini sama-sama dibolehkan tetap mengusap huf. Masalah contohnya, Anda jelaskan aja ya. Lau tawaddo'a wudu'an kamilan. Seandainya seorang berwudu dengan wudu yang sempurna. Wa ghasala rijlaihi, dan dia mencuci kedua kakinya. Summa labisal jawariba, kemudian dia memakai kaos kaki. yakni asyarab awil khufaini, ataupun yaitu maksudnya syarab dan ataupun dua khuf. Fahuna, maka di sini labisa huma ala taharatin. Dia orang tersebut telah menggunakan kedua khuf atau kaos kakinya itu di atas dalam keadaan bersuci. Kadzalika, begitu juga laukana, seandainya qad labisa jawariba, dia telah memakai kaos kaki yang sebelumnya, wa masa alaihima, telah mengusap di kaos kaki tersebut, summa ihtaja, kemudian dia butuh, bisa dibalik ini ya, dia butuh untuk menambah kaos kaki, maksudnya memakai rangkap, kaos kakinya rangkap ini, jadi ini permasalahannya agak melebar. Ini belum Jadi, dibaca. hah? Kenapa? Oh, baca ya? Ayo, Bu Eni. Oke, kita Afan. Ya, terus kan Bu Eni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika law kana qad labisa jawariba min qablu wa masaha alaihima thumma taja ila ziyadati jawrobin wala bisahu alal jawrobil awwalil ladzi masahahu Ya, wa huwa ala taharatin fa innahu yamsahu ala thani lakin yakunu betida'ul muddati minal mashi alal awwali la minal mashi ala thani. Hadha huwal qawlu sahihu annahu idza labisa khuffan ala khuffin mamsuhin fa innahu yamsahu alal a'la lakin yabni ala muddatil mashi alal awwali wala budda an takuna taharatu bil ma'i falau labisahuma ala taharati tayammumin fa innahu la yamsahu alaihima mislu rajulin musafirin laisa ma'ahu ma'an fatayammama wala bisal gimana Ustaz? Ma'ahu ma'un. Isimnya. Oh, naam. Astagfirullah. Laisa ma'ahu ma'un. Fatayammama wala bisal khufaini ala taharati tayammumin. Summa ba'da dzalika wajadal ma'u. Wajadal ma'a. Ma'a ya Ustaz. Ya, wajadal, dia mendapatkan air. Wajadal ma'a wa arada an yatawaddo'a fa fi hadhil hali labudda an yakhla'a ya Ustaz. Ya, yakhla'a. An yakhla'al khuffaini wa yaghsila qadamaihi indal wudu'i wala yajuzul mashu alaihima fi hadhil hali li'annahu lam yalbashuma ala taharatin ghasala fi rijla fa innat tayammuma yata'allaqu ini enggak tahu Ustaz.
Bi udwaini faqat. Bi udwaini faqat. Wa humal wajhu wal kafani. Ya, udwun ya. Udwun itu anggota, bagian. Anggota, bagian atau bagian. Anggota bagian. Ayo kita artikan dulu. Nah, apa ya? Hal itu akan terjadi jika seseorang memakai kaos kaki sebelumnya dan ia mengusap keduanya. Kemudian ia membutuhkan untuk apa ya, menambah kaos kaki. Kaki. Berarti rangkap dua ya, maka kaos kakinya dua rangkap ya. Karena mungkin kebal dia kedinginan. Terus menambah kaos kaki dan ia menggunakannya apa ya, di atas kaos kaki yang pertama yang ia sudah mengusapnya. Iya, terus Dan ya. Dan dia dalam keadaan bersuci gitu, Saf. Ya, jadi kaos kaki yang pertama yang tadi dia udah usapnya itu dia dalam keadaan bersuci, tadi sudah bersuci. Berarti dalam keadaan suci gitu ya? Dalam keadaan suci. Fa'innahu, maka sungguhnya dia ia mengusap yang keduanya saja. Yang kedua saja. Iya. Tetapi apa ya, tidak permulaan. Berarti masa permulaan gitu. Ya, masa permulaan. Kan dalam masalah hukum ini kan ada batas waktunya kan. Mungkin satu orang musafir 3 orang. Nah, akan tapi waktu permulaan dari mengusapnya ini itu hitung. Waktu permulaan mengusapnya ini adalah pada usapan yang pertama itu. Iya, bukan dari usapan yang kedua. Wah, ya. Kemudian inilah pendapat yang sahih. Yang kuat, yang sahih, ya. Bahwa jika ia memakai huf atas huf yang diusap. Iya, jadi huf itu maksudnya ini memakai huf yang kedua, rangkap dua. Ya. Yang kedua di atas huf yang sudah diusap, maka sesungguhnya ia mengusap yang paling atas gitu. Ya, yang rangkap keduanya itu seperti kaos kaki yang rangkap keduanya ya, yang atasnya itu. Tetapi waktunya berdasarkan pada usapan yang pertama. Ya, kan tapi dia membangun permulaan waktunya itu dalam mengusap yang pertamanya. Kirain berdasar, Ustaz. Ya benih. Ya benih, bana, membangun di atas waktu usapan pertamanya itu. Atau berdasarkan atas waktu pengusapan yang pertama. Ya, bisa juga. Iya. Dan haruslah ini selesai tadi nih, selesai masalah kaos kaki yang rangkap atau huf yang rangkap selesai. Ini lagi ini punya fikro baru nih. Dan harus bersuci dengan air gitu. Ya, tadi kan memakainya itu dalam keadaan bersuci kan. Nah, bersucinya ini harus bersuci dengan air, itu wudu biasa, bukan tayamum ya. Terus? Ya, harus bersuci dengan air. Maka jika ia menggunakan keduanya atas bersuci yang dengan tayamum itu. Iya. Dengan cara bersuci tayamum tadi itu ya, dalam keadaan bersucinya dengan tayamum. Maka sesungguhnya ia mengusap keduanya. Ia tidak mengusap keduanya. Ia mengusap keduanya ya. Contoh misal seorang laki-laki musafir dia tidak mendapati air, tidak memiliki ya, laisa ma'ahu, tidak ada padanya. Dan ia tidak ada padanya air, maka ia bertayamum dan menggunakan dua hufnya atas bersuci yang dengan tayamum tadi. Iya, di atas ataupun berdasarkan taharah tayamum tadi itu. Kemudian sesudah itu
Kemudian setelah itu ia menemui air dan ia ingin berwudu. Maka dalam hal ini ia harus melepas. Ini, dalam Gimana? keadaan ini, Oh, dalam maaf. keadaan seperti ini, Dalam keadaan ini, maka ia harus melepas dua hufnya dan mencuci kaki dan mencuci dua kakinya ya, untuk apa? Untuk berwudu gitu. ketika berwudu. Oh, ketika berwudu dan tidak boleh apa ya, usapan atas keduanya itu dalam keadaan ini. Berarti Iya, tidak makanya tidak boleh mengusap kedua Hmm. khufnya itu dalam keadaan seperti ini. Yang tadi dia memakainya dalam keadaan bersuci dengan tayamum ya. Tayamum. Maaf. Karena ia belum menggunakan Dia tidak menggunakan karena ia khufnya. tidak menggunakan keduanya apa ya? Maksudnya atas Di pada atas bersuci gitu ya, Sat ya? di atas bersuci yang Di atas dia mencuci kakinya. Iya, jadi di atas bersuci yang dia mencuci di dalam bersuci tersebut kakinya. Iya. Maka sesungguhnya tayamum Karena tayamum berkaitan dengan anggota apa ya? dengan anggota gimana, Sat? karena sebenarnya tayamum itu cuma berkaitan dengan dua anggota badan saja. Wahuma yang keduanya adalah wajah dan kafani. Wajah dan apa? Dan kedua tangan. Kalau Jadi ini ya untuk syarat yang pertama, baik yang dipakai itu khuf atau apa kaos kaki. Jadi syaratnya seseorang itu boleh mengusap khuf atau kaos kaki. Ya. Ini dia ketika memakai keduanya itu dalam keadaan bersuci, dalam keadaan sudah punya wudhu, ya, dalam keadaan sudah berwudhu. Mafhumnya di sini. Dan berwudhunya ini dengan air, bukan berwudhu dengan tayamum. Ya, berwudhu dengan air, bukan dengan tayamum. Kemudian untuk masalah waktunya, waktu apa? Nah, nanti di syarat yang ketiga ini masalah waktu. Waktu yang diberikan batasan. Syarat kedua masalah ini ya, masalah apa? Dibolehkannya dalam keadaan dia hadas kecil, ya, hadas kecil. Baik, ini kalau mau bertanyakan silakan tanyakan, nggak apa-apa. Mungkin ada yang belum jelas. Tadi Adelin menanya masalah apa? Kalau naik pesawat terbang. Iya tuh, Ustaz. Gimana tuh? Jadi gimana? Pertanyaannya gimana? Ya, asalnya kita tayamum, berarti kan wudhu nggak bisa berarti kan ya, Ustaz? Berarti kalau antum berwudu nggak bisa di pesawat, tayamum kan gitu ya? Iya. Nah terus tayamum ya nggak perlu mengusap khuf. Karena tayamum tadi apa ya? Ta'alaku bi'udwa ini. Cuma berkaitan dua anggota badan saja, wajah dan apa ini? Tangan. Jadi nggak perlu mengusap, sudah. Nah nanti kalau kalau anti turun ya kan, kemudian ingin wudhu lagi, ya nanti harus apa? Melepaskan khufnya. Iya gitu. Iya, jadi kan misalnya gini Ustaz, turun pesawat safar tuh misalnya pergi ke kota-kota lain di suatu daerah. Kan kita wudhu biasa tapi sepatu nggak dicopot kan? Ya, kalau kamu memakai dalam keadaan suci tadi, boleh kamu nggak usah copot. Yang Abdul jangan dicopot, diusap aja punggungnya itu atasnya. Oh iya, nah, Yang jelas ketika kamu memasukkan kaki kamu ke sepatu kamu sudah berwudu ya. Itu dengan wudu dengan air, bukan wudu dengan tayamum. Ya kan? Maafnya di sini? Iya. Nah, ini syarat yang pertama. Jadi orang yang mau mengusap tubuhnya mendapatkan pahala ya, pahala ittiba dan juga pahala syariat, hukum syariat di masalah mengusap khuf, dia memasukkan kedua kakinya itu dalam keadaan suci ke khufnya atau ke kaos kakinya.
Nanti untuk masalah batasan waktu insya Allah syarat yang ketiga ya. Ya Ustaz. Ya, baik. Ya, udah sampai sini berarti ya insya Allah kita cukupkan. Nah Ustadz, satu lagi. Apa ya? Ini masalah ini Ustadz. Harokat lil mughiroti yang dibaca sama Ummu Khawla. Ini dibaca lil mughiroti atau lil mughirota. Ummu Khawla tadi Al-Mughir. Lil Mughirati atau Mughirati Ummahat Umurah. Karena kan bukan garu musharif, dia masuk alif lam. Majur dengan kasrah. Al-Mughirah itu nama atau bukan? Coba kita Nama lihat. Coba nanti kita lihat kita tanya Mbak Google ya, tanya di internet. Ini seingat Ana dulu kita menghafal di sini, ini dibacanya mansub. Anil Mughirata bin Syu'bah. Anil Mughirata bin Syu'bah. Seingat Ana ketika dulu Ana menghafal di sini, kayaknya dimansub. Mungkin Ana yang keliru ya. Coba nanti kita lihat di internet ya, coba bentar. Kita cari di internet. Ini untuk syakalnya Mughirah itu dibaca mamnu minas sorfi atau tidak ya. Baik, nanti Ana kabarkan di WA ya. Kalian juga bisa nyarinya mungkin bisa bantu nyari juga. Ada lagi Murwah? Saja Ustaz. Baik, kita cukupkan ya di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan.